Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah peristiwa bersejarah yang menjadi tonggak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Teks proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan dari penjajahan, yang kemudian menjadi dasar bagi segala bentuk tindakan dan kebijakan negara. Sejarah. Pada hari proklamasi kemerdekaan yakni hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks ini dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta di serambi depan rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, sekarang Jalan Proklamasi nomor 5, Jakarta Pusat. Teks proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi sangat singkat dan padat, namun memiliki makna yang luar biasa. Teks tersebut berbunyi, Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 Boelan 8 Tahoen, 05. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Makna dan penerapan proklamasi. Proklamasi bukan sekadar pembacaan sebuah naskah, melainkan pernyataan de facto dan de jure kemerdekaan yang memiliki konsekuensi dan penerapan besar bagi bangsa Indonesia. 1. Pernyataan de facto kemerdekaan. Makna, proklamasi adalah pernyataan faktual bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Ini adalah pernyataan politik pertama yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat. Penerapan, secara langsung, proklamasi menghentikan kekuasaan penjajah. Meski perlawanan fisik masih berlanjut, proklamasi menjadi dasar semangat perjuangan rakyat di seluruh daerah untuk mengusir penjajah. 2. Pernyataan de jure kemerdekaan. Makna, proklamasi adalah pengakuan hukum bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Ini adalah titik awal bagi Indonesia untuk membangun hubungan internasional dengan negara-negara lain. Penerapan. Pasca proklamasi, para pendiri bangsa segera membentuk lembaga-lembaga negara dan menyusun konstitusi. Hal ini membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya merdeka secara lisan, tetapi juga memiliki struktur pemerintahan yang sah. Penerapannya terlihat dalam pembentukan pemerintahan. Sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, mengesahkan Undang-Undang Dasar, UUD, 1945 dan memilih Soekarno sebagai presiden serta Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pembentukan alat kelengkapan negara, berbagai lembaga negara, kementerian, dan badan-badan penting lainnya segera dibentuk untuk menjalankan fungsi pemerintahan. 3. Landasan revolusi dan perjuangan. Makna, proklamasi menjadi landasan bagi revolusi total bangsa Indonesia untuk lepas dari segala bentuk penjajahan. Ini bukan hanya tentang kemerdekaan fisik, tetapi juga kemerdekaan mental, ekonomi, dan politik. Penerapan, semangat proklamasi diimplementasikan dalam berbagai upaya. Revolusi fisik, perjuangan bersenjata melawan Belanda yang ingin kembali menjajah, agresi militer Belanda I dan II. Diplomasi, perjuangan di meja perundingan dan forum internasional untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain. 4. Landasan berdirinya negara hukum. Makna, proklamasi melahirkan sebuah negara yang dibangun di atas dasar hukum, bukan kekuasaan sewenang-wenang. Frasa, pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya, menunjukkan bahwa proses transisi kekuasaan akan dilakukan secara teratur dan legal. Penerapan, komitmen ini diwujudkan dengan penyusunan dan pengesahan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara. Pembentukan lembaga-lembaga hukum seperti Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Secara keseluruhan, proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah jiwa dari bangsa ini. Penerapannya tidak hanya sebatas pada pembentukan pemerintahan, tetapi juga pada pembangunan karakter bangsa yang mandiri, berdaulat, dan berani mengambil keputusan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itulah sejarah proklamasi yang harus kita ketahui. Semangat perjuangan Indonesia dan HUT yang ke-80, semoga Indonesia jaya selalu. Terima kasih sudah menonton.